Coba dikaji, diperhatikan. Kebanyakan orang-orang yang hidupnya punya masalah banyak, yang hidupnya stres, overthinking, terlalu memikirkan banyak hal yang tidak perlu, banyak masalah, bahkan sial terus. Perhatikan sholatnya, tepat waktu atau tidak, bolong-bolong atau tidak. Oh sudah tepat waktu kok, sudah rajin. Yang ketiga, tumakninah atau tidak. Ketika sholat yang dibayangkan siapa, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa memohon sama Allah Ta'ala. Semoga dengan pembelajaran pada kesempatan kali ini menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita semua, menjadi wasilah diampuni dosa-dosa seluruh guru-guru kita, dan menjadi wasilah diampuni seluruh dosa-dosa kedua orang tua kita semua. Amin. Al-Fatihah. Yang kedua, marilah kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabi besar Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana materi selanjutnya ini adalah langsung yang membawa adalah beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bab toharoh, di mana toharoh ini mengajarkan kita untuk senantiasa membersihkan diri dan mensucikan diri kita, pakaian kita, tempat yang kita gunakan, bahkan jiwa kita harus senantiasa kita bersihkan. Sekarang kita masuk kepada bab baru, yakni bab sholat. Silakan mungkin anak-anakku sekalian bisa dibuka bukunya, buku fikih kelas 1 nih. Silakan dibuka halaman 24. Mari kita belajar bersama-sama dan memahami bersama-sama tentang bab sholat. Baik, sholat ada di poin yang nomor 2. Jadi setelah syahadat. Kalau pemahamannya adalah setelah kita bersaksi, setelah kita mengakui bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, pengakuan itu kemudian diwujudkan. Kita wujudkan dengan beberapa amaliyah. Yang paling utama adalah nomor 2, yakni sholat. Maka sholat ini adalah salah satu perwujudan kita mengakui Tuhan kita adalah Allah, dan kita mengakui bahwa Nabi kita adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita membahas tentang bab sholat. Jadi sholat itu sebenarnya apa? Sholat adalah serangkaian ibadah yang diawali dengan niat takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di Al-Quran Allah menjelaskan wasta'inu bis-sabri was-sholat dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Dan memohonlah kamu dengan sabar dan sholat. Ini sebenarnya tips bagi kita yang kita mungkin ada doa, kita ada munajat, kita ada permohonan kepada Allah Ta'ala. Maka caranya sama Allah Ta'ala diajarkan, jika kita punya permohonan, maka cara memohonnya adalah dengan bersabar dan dengan sholat. Maka saat sholat itu lisan kita membaca bacaan sholat, hati kita sambil memohon sesuatu pada Allah Ta'ala, terutama pada saat sujud terakhir. Itu adalah Kanjeng Nabi mengatakan posisi sujud terakhir itu adalah posisi di mana seorang hamba dengan penciptanya itu sangat dekat sekali. Nah, maka di sujud terakhir itu hendaklah kita memohon sebanyak-banyaknya sama Allah Ta'ala dalam hati, jangan diucapkan lewat lisan, dalam hati saja. Demikian. Dalam ibadah sholat ini ada syaratnya dan ada rukunnya.
Anak-anakku sekalian, saya tanya apa bedanya syarat dan rukun. Syarat itu apa, rukun itu apa? Kalian harus paham apa beda keduanya. Kalau syarat itu adalah sebuah keadaan yang harus dipenuhi sebelum kita memasuki ibadah tersebut. Kalau rukun adalah sebuah keadaan yang harus dilakukan saat kita sedang melaksanakan ibadah tersebut. Contohnya begini, katakanlah saya analogikan makan. Ada syarat makan, ada rukun makan. Kalau syarat makan, maka keadaan yang harus dipenuhi sebelum kita makan. Contohnya apa? Syaratnya makan harus ada piringnya, harus ada sendoknya, ada garpunya, harus ada makanan yang dimakan, harus ada minumnya misalkan. Jadi, kalau misalkan kita mau makan, sedangkan syarat tadi tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa makan. Contoh, syarat makan adalah harus ada makanannya. Sedangkan saat ini tidak ada makanan, maka kita belum bisa dibilang memenuhi syarat makan. Jadi syarat adalah keadaan yang harus dipenuhi sebelum kita masuk ke dalam ibadah itu atau ke dalam amal itu. Kalau rukun adalah keadaan yang harus kita jalani ketika kita sedang melakukan ibadah itu. Maka rukun makan adalah mengambil makanannya dengan tangan kanan, kemudian memasukkan ke dalam mulut, diawali dengan bismillah dulu, kemudian mengunyah, kemudian tidak boleh mulut ini penuh. Setelah selesai diakhiri dengan minum air putih. Itulah rukunnya. Jadi rukun adalah keadaan yang harus dipenuhi ketika kita sedang melakukan amaliyah tersebut. Kalau rukun kalau syarat sebelum kita masuk ke dalam amaliyah, kalau rukun ketika sudah melakukan amaliyah tersebut. Itulah bedanya syarat dan rukun. Begitu juga dengan sholat. Ada syarat sholat, ada rukun sholat. Jadi ada syarat sholat, ada keadaan di mana kita harus penuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Ada rukun sholat, di mana keadaan yang harus kita lakukan saat kita melaksanakan sholat. Oke, sekarang kita membahas tentang syarat sholat. Syarat sholat dibagi menjadi dua. Yang pertama syarat wajib sholat, yang kedua syarat sahnya sholat. Langsung saja, syarat wajib sholat itu yang pertama adalah Islam. Jadi yang wajib melaksanakan sholat adalah orang Islam. Di luar orang Islam tidak wajib melaksanakan sholat. Jadi yang pertama adalah Islam. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan. Suci dari haid dan nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah perempuan melahirkan. Jadi itu tidak wajib melaksanakan sholat. Yang ketiga, syarat wajibnya adalah sudah balik atau dewasa. Kalau laki-laki sudah keluar mani, kalau perempuan sudah haid, itu sudah dikatakan wajib melakukan sholat. Kalau belum balik, maka tidak wajib melaksanakan sholat, tidak dibebankan dosa apapun. Tapi ketika sudah balik, sudah dibebankan dosa. Jadi ketika lalai dalam melaksanakan sholat, maka sudah terkena atau dibebankan dosa. Yang keempat, berakal. Berakal artinya sadar, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau orang gila tidak wajib sholat karena ada gangguan pada akalnya. Kalau orang mabuk tidak wajib juga sholat. Karena apa? Karena sedang mabuk, sedang tidak sadar. Yang selanjutnya adalah telah sampai dakwah Islam kepadanya. Itu sudah dibebankan dosa jika tidak melaksanakan sholat. Misalkan di Indonesia saja, mohon maaf kita katakanlah bagian ujung utara atau ujung selatan atau ujung timur yang sangat terpencil sekali, pemukiman di tengah hutan misalkan, yang dimana di sana belum pakaian juga belum masuk ke sana, kemudian apalagi listrik, apalagi TV, sehingga sangat terpencil sekali, yang di sana dakwah Islam belum masuk ke sana. Jadi mereka tidak tahu
sholat itu apa, tidak tahu puasa itu apa, bahkan tidak tahu Allah itu siapa, Nabi Muhammad itu siapa, tidak tahu. Maka mereka tidak dibebankan wajib sholat, tidak wajib sholat. Kecuali sudah pernah ada yang menyampaikan di desa itu bahwa Islam seperti ini, bahwa ajaran yang benar itu seperti ini, bahwa sholat itu wajib, syahadat itu wajib, zakat, puasa itu wajib, sudah disampaikan, tapi merekanya menolak. Nah, merekanya menolak, itulah nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi sudah sampai dakwah di situ. Yang terakhir adalah adanya pendengaran dan penglihatan. Jadi kelima panca indera ini lengkap atau normal, itu sudah wajib sholat. Itu syarat wajib sholat. Selanjutnya syarat sahnya sholat. Jadi syarat sahnya sholat, jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka kita tidak sah untuk melaksanakan sholat. Apa saja? Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Di minggu kemarin sudah kita bahas hadas besar apa saja, hadas kecil apa saja, dan cara mensucikannya bagaimana. Jadi untuk kita melakukan sholat harus sudah suci dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Sudah kita belajar apa perbedaan hadas dan najis ya. Kalau hadas adalah keadaannya, kalau najis adalah bendanya. Jadi sebelum kita sholat, kita harus membersihkan diri kita dari hadas dan najis. Maka kalau misalkan nanti kalian misalkan perjalanan dan ingin sholat, pastikan dulu pakaiannya suci atau tidak, pastikan dulu tempat yang kita gunakan untuk sujud suci atau tidak. Setelah semua sudah pasti, laksanakanlah sholat. Jika masih belum pasti, sucikan dulu, bersihkan dulu, demikian. Yang ketiga, menutup aurat. Bagi perempuan, auratnya adalah seluruh badan kecuali wajah, telapak tangan, telapak kaki. Bagi laki-laki, auratnya adalah pusar hingga ke lutut. Jadi itu harus tertutup. Hati-hati untuk perempuan, karena sekarang sudah ada mukena yang transparan. Jadi ketika kalian menggunakan mukena itu masih terlihat tubuhnya, itu hati-hati. Berarti auratnya belum tertutup. Harus hati-hati. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat, kita diwajibkan untuk sholat. Misalkan seperti saya tanya, sholat subuh sekarang wajib apa tidak? Sekarang katakanlah jam 1 siang, sholat subuh wajib apa enggak? Sekarang. Jadi kalau sekarang enggak wajib sholat subuh karena sekarang jam 1 siang. Wajibnya tadi ketika jam 4, jam setengah 5 itu wajib sholat subuh. Kalau sekarang tidak, sekarang wajibnya sholat zuhur. Jadi ketika sudah masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap ke kiblat. Kita di Indonesia, kiblat kita ada di barat. Sekarang kecanggihan sudah, teknologi sudah semakin canggih, kita bisa mempresisikan di mana posisi Ka'bah yang sebenarnya, yakni bukan lurus ke barat tapi agak condong ke utara sedikit gitu. Jadi kita ikhtiar kita dimaksimalkan agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Setelah kita membahas tentang syarat, sekarang kita membahas tentang rukun sholat. Jadi syarat tadi adalah keadaan yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan ibadahnya. Sekarang rukunnya, keadaan yang harus dipenuhi saat kita melaksanakan ibadahnya. Rukun sholat yang pertama, niat. Niat itu wajib, baik yang wajibnya di hati ya. Jika ingin dikuatkan dengan diucapkan tidak masalah. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu niat sholat. Pertama wajib niat. Yang kedua takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar.
dengan mengangkat kedua tangan. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu, karena kondisi setiap manusia itu berbeda, tidak sama. Apalagi usia. Kalau kita masih muda, masih kuat kakinya untuk berdiri, tapi banyak usia lanjut yang sudah tidak kuat berdiri, tidak masalah. Karena di Mekah sana, di Madinah sana banyak jamaah itu yang membawa kursi masuk ke masjid. Jadi langsung masuk masjid, kursinya ditaruh di atas sajadah, kemudian berjamaah duduk di situ. Allahu Akbar. Ketika ruku ya ruku, cuma agak dinundukkan gini, tidak ruku yang sempurna, dan tidak apa-apa karena kakinya sudah tidak kuat untuk berlama-lama berdiri. Selanjutnya membaca Al-Fatihah. Yang pertama niat, takbiratul ihram, kemudian berdiri jika mampu. Yang keempat dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Ini wajib, ini rukunnya sholat, harus dimulai dengan Al-Fatihah. Ketika selesai Al-Fatihah, dilanjutkan sunnahnya dengan membaca ayat-ayat pendek. Ini sunnah. Ketika selesai membaca ayat-ayat pendek, kemudian dilanjutkan dengan ruku. Salah satu rukunnya adalah rukunnya ruku harus tumak ninah. Apa tumak ninah itu? Tumak ninah itu artinya tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak terburu-buru. Kita harus tenang saat ruku. Kemudian i'tidal dengan tumak ninah, harus tenang lagi. Setelah i'tidal kemudian sujud dengan tumak ninah. Ketika sujud selesai, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Kemudian duduk akhir. Nah, dalam duduk akhir ini kita membaca tasyahud atau tahiyat akhir, di mana tahiyat akhir ini adalah kalimat penghormatan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian baca juga sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian diakhiri dengan salam. Setelah kita tahiyat akhir, membaca sholawat, kemudian kita salam ke kanan, kemudian ke kiri, dan rukun terakhir adalah harus tertib. Artinya tertib itu apa? Berurutan dari niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian dan seterusnya, itu harus tertib. Jangan loncat dari niat, ruku, berdiri, salam, kemudian sujud, jangan. Jadi harus tertib, berurutan. Dan yang perlu digarisbawahi adalah harus tenang, pembawaannya atau ibadahnya harus tenang. Jangan terburu-buru, karena tumak ninah itu ada dalam rukun sholat. Artinya kalau kita sholat tidak tenang, maka ada rukun yang tidak terpenuhi. Sedangkan kalau ibadah rukunnya tidak dipenuhi, maka tidak bisa disebut ibadah. Nah, harus rukunnya terpenuhi. Oke, itu rukun sholat. Ada sunnah dalam sholat, artinya sebuah amaliyah yang boleh dilakukan di dalam sholat. Apa saja? Dibagi menjadi dua, yakni sunnah ab'ad sama sunnah hayat. Di bukunya halaman 30. Bedanya apa? Kalau sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang jika ditinggalkan kita harus melaksanakan sujud sahwi. Nanti kita akan bahas di belakang. Jadi sunnah yang ketika kita tinggalkan kita harus melaksanakan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat adalah sunnah yang kalau kita tinggalkan kita tidak harus melakukan sujud sahwi. Apa saja itu? Sunnah ab'ad itu contohnya seperti membaca tasyahud awal pada rakaat kedua untuk sholat yang terdiri dari 3 atau 4 rakaat, itu sunnah. Yang selanjutnya membaca sholawat Nabi, itu sunnah. Yang ketiga kunut, membaca kunut setelah i'tidal pada saat sholat subuh atau sholat yang lainnya, itu sunnah. Kalau kita
sudah berniat ingin membaca kunut, tapi ketika setelah idul kita lupa, maka nanti sebelum salam kita melaksanakan sujud sahwi. Selanjutnya adalah sunnah hayat atau sunnah yang ketika kita tinggalkan kita tidak wajib melaksanakan sujud sahwi. Apa saja? Misalkan tata letak tangan ketika bersendekap, Allahu Akbar, boleh di pusar, boleh di diafragma, boleh di jantung. Ini sunnah hayat. Yang kedua, membaca ta'awud sebelum membaca surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, itu sunnah. Mungkin selanjutnya membaca sami Allahu liman hamidah atau membaca tasbih pada saat ruku atau sujud, itu sunnah. Ketika kita lupa, kita tinggalkan, kita tidak wajib sujud sahwi. Itulah sunnah hayat. Oke, selanjutnya kita mempelajari tentang hal-hal apa saja yang membatalkan sholat. Yang pertama, silakan buka halaman 32. Yang pertama adalah terjadinya perubahan niat. Contohnya gini, misalkan kita dalam perjalanan jauh, ya, kemudian di tengah-tengah itu kita misalkan ingin naik kereta, kemudian kita di stasiun itu nunggu kereta masih lama, sudah masuk waktu sholat, kita ingin sholat, misalkan sholat asar misalkan ya. Kemudian kita masuk musola, kita sholat. Sebelum sholat kita kemudian niat, ya Rob, saya niat sholat asar dalam hati ya. Jika nanti ketika di tengah-tengah sholat kereta datang, maka sholat saya akan gugur, maka saya akan berhenti sholat dan mengejar kereta. Nah, itu jadi ada perubahan niat. Padahal kan ketika sholat niat yang diucapkan kan usolli fardul asyri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Tapi ada niat yang lain. Kalau misalkan kereta datang di tengah-tengah sholat, maka sholat ini gugur ya Rob. Maka ketika Allahu Akbar, rakaat kedua kereta datang, maka langsung sudah diakhiri, maka sholatnya batal. Itulah ada perubahan niat. Yang kedua, terkena najis atau terjadi hadas, sholatnya batal. Di tengah-tengah sholat kemudian tidak sengaja ada kotoran cecak jatuh atau buang angin, tidak sengaja, maka sholatnya batal. Yang ketiga, terbukanya aurat dengan disengaja. Kalau misalkan kita sudah berusaha menutup aurat, kemudian ketika sholat tiba-tiba aurat kita terbuka, maka ikhtiar dulu, kita berusaha dengan 2 kali gerakan. Kita berusaha menutupnya, apa jaketnya ditutupkan atau seperti apa yang jelas kita berusaha untuk menutupnya. Kalau kita tidak ada usaha untuk menutupnya, itu sudah masuk kategori sengaja untuk membuka aurat, maka sholatnya batal. Terutama bagi laki-laki ya, kalau misalkan pakai celana yang fit, celana yang ngepres, saya sering lihat itu ketika sujud pasti semua terdorong ke bawah, sehingga mohon maaf auratnya yang bagian sini, bagian belakang ini kelihatan, itu batal sholatnya. Maka hati-hati, lebih baik mengenakan pakaian yang longgar atau pakaian yang bisa menutup semuanya seperti sarung atau apa. Yang selanjutnya, berbicara dengan sengaja bukan untuk kepentingan sholat. Berbicara dengan sengaja itu tidak boleh. Meskipun menggunakan bahasa Arab tidak boleh, apalagi bahasa Indonesia itu tidak boleh. Jadi berbicara saat sholat itu tidak boleh, sholatnya batal. Yang selanjutnya, makan dan minum sudah jelas. Yang kelima, yang keenam, tertawa. Ini sering terjadi untuk bagi anak-anak yang suka bercanda ketika sholat. Hati-hati, kalian kan sedang menghadap Allah Ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku padamu ya Rabb. Menghadap Allah Ta'ala kemudian diganggu sama temannya, tertawa. Itu kan kita tidak sopan, sholatnya batal, harus ngulang dari awal. Yang terakhir dikatakan batal sholatnya adalah ketika orang sudah murtad atau keluar dari Islam. Itu
membatalkan sholat atau membuat dia tidak wajib lagi untuk melaksanakan sholat. Baik, selanjutnya kita membahas tentang waktu sholat wajib. Dalam Islam ada 5 waktu sholat, yakni yang pertama sholat subuh. Waktunya adalah ketika terbit fajar shidik dan berakhir sampai terbit matahari. Fajar itu ada 2, ada fajar kidib, ada fajar shidik. Kalau fajar shidik itu asal kata dari sodik yang sebenarnya, ini fajar yang sebenarnya. Ketika itu sudah nampak maka diwajibkan sudah masuk sholat subuh. Berakhirnya ketika sudah terbit matahari. Maka kalau misalkan kita incang di luar rumah, sudah langit sudah terang, maka sudah habis waktu sholat subuh. Nah, demikian. Jadi sekitar, kalau biasanya di Indonesia sekitar jam 4, kadang jam 4 kurang sedikit atau jam 4 lebih sedikit gitu. Kemudian sholat zuhur, waktunya dimulai tergelincirnya matahari ke barat. Jadi ketika matahari pas di tengah-tengah, agak turun ke barat sedikit, nah itu adalah waktu masuk sholat zuhur. Berakhirnya ketika bayang-bayang suatu benda sama dengan panjang bendanya. Misalkan kita berdirikan tongkat di tengah lapangan, ternyata bayang-bayang yang muncul itu panjangnya sama dengan panjangnya bendanya, maka itu tanda bahwa sholat zuhur sudah habis. Nah, itu menjadi tanda masuknya sholat asar, masuknya waktu asar. Jadi ketika panjang bayangan sama dengan panjangnya benda, maka ini tandanya sholat zuhur itu habis dan waktu asar masuk. Ketika yang keempat, sholat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya cahaya mega kemerah-merahan. Kalau mungkin kita pernah lihat di langit itu ada cahaya yang kemerah-merahan, biasanya ada awan itu yang warnanya kuning bukan, merah bukan, jadi kemerah-merahan itu, nah itu tanda maghrib, sudah masuk waktu maghrib. Terakhir adalah sholat isya, waktunya dimulai sejak hilangnya cahaya mega merah sampai terbit fajar shidik. Jadi ketika awan merah atau cahaya merah tadi itu sudah menghilang, sudah full gelap langitnya, itu masuk waktu isya. Waktunya sampai kapan? Sampai paginya, sampai masuk fajar shidik, kemudian masuk waktu subuh, gitu seterusnya. Nah, itulah waktu sholat wajib. Oke, anak-anakku sekalian, tata cara sholat secara garis besar dan secara umum sudah kita bahas. Sekarang kita belajar hikmah apa dari diturunkannya sholat ini. Banyak, sangat banyak sekali hikmahnya sholat ini. Yang pertama, mungkin yang paling jelas ya, coba perhatikan gerakan sholat itu apa saja. Yang pertama berdiri, yang kedua ruku, yang ketiga sujud, yang keempat duduk. Kan hanya 4 gerakan itu. Kalau misalkan kita gambarkan, maka keempatnya membentuk sebuah kalimat. Yang berdiri itu alif, yang ruku itu ha, yang sujud itu mim, dan yang duduk itu dal. Ketika digabung menjadi lafadz Ahmad. Ahmad itu siapa? Ahmad adalah nama panggilan atau nama masa kecilnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat ini kita ibadahnya dengan mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sekaligus menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat yang bersamaan. Maka ini sangat dahsyat sekali. Sangat dahsyat sekali. Saking dahsyatnya Allah sampai mengatakan di surat Maryam halaman 24, Bismillahirrahmanirrahim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata
wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Ini peringatan. Maka datanglah suatu generasi yang melalaikan sholat dan mengikuti hawa nafsunya. Kemudian generasi itu akan jatuh ke dalam malapetaka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga generasi yang dimaksud ayat ini bukan generasi kita ya. Jadi bahaya. Jadi kita juga mohon sama Allah Ta'ala, semoga generasi yang dimaksud bukan generasi kita. Dan semoga pandemi yang terjadi ini bukan malapetaka yang dimaksud. Kembali ke kita sendiri, apakah kita dalam keseharian kita lebih mengutamakan nafsu kita daripada sholat kita atau seperti apa? Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Semoga kita tidak termasuk orang yang demikian. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan bahwa sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia seperti mendirikan agamanya. Sedangkan orang yang merobohkan atau melalaikan salat, maka dia seperti merobohkan agamanya. Agama kita Islam. Inna dina indallahil Islam. Islam itu akar katanya dari kata salam atau keselamatan. Nah, ini perlu dikaji ya. Maka bisa kami simpulkan, kalau pengen selamat, sholat dalam hal apapun. Kalau pengen selamat, sholat kuncinya. Kalau kita menegakkan sholat, bukan mengerjakan ya, menegakkan. Artinya apa? Kalau mengerjakan satu kali sudah cukup, dua kali cukup, tapi ini menegakkan. Satu kali terus lagi ditegakkan lagi, tegakkan lagi. Ketika kita menegakkan sholat, maka tiang agama, tiang Islam, tiang keselamatan itu akan berdiri. Hidup kita akan selamat. Coba dikaji, diperhatikan. Kebanyakan orang-orang yang hidupnya punya masalah banyak, yang hidupnya stres, overthinking, terlalu memikirkan banyak hal yang tidak perlu, banyak masalah, bahkan sial terus. Perhatikan sholatnya, tepat waktu atau tidak, bolong-bolong atau tidak. Oh sudah tepat waktu kok, sudah rajin. Yang ketiga, tumakninah atau tidak. Ketika sholat yang dibayangkan siapa, seperti itu. Karena kita kembali ke yang tadi, tumakninah atau tenang itu adalah termasuk ke dalam rukunnya sholat. Maka jangan sampai kita terkena ayat maka celakalah orang yang sholat. Sudah sholat saja kita masih bisa dikhawatirkan celaka, apalagi tidak sholat. Maka kalian, siapapun dari kalian, kalau ingin masalahnya selesai, masalah dengan orang tua, dengan teman, dengan lingkungan, kalau ingin selamat, perbaiki sholatnya. Tumakninah, rasakan sholatnya, tumakninah. Maka insya Allah akan memperbaiki semua keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Mari kita bersama-sama belajar untuk bisa menegakkan sholat, untuk bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya, agar kita tergolong orang-orang yang falah, hayya alal falah. Mari kita menuju kemenangan, kita termasuk orang yang menang, orang yang selamat. Kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.